saksinya berulang kali, Jessica khususnya ya, berulang kali datang ke sana. Lalu sebenarnya yang harus dilakukan ke depannya ini apa? Kenapa saya sarankan kita Pakemla berkomunikasi adalah ini memberikan kesempatan kepada yang di belakang layar untuk bekerja secara lebih rapi, secara lebih seksama. Jadi filter informasi bisa dibangun lebih rapi lagi sehingga tidak memunculkan kegaduhan-kegaduhan baru. Baik. Bagi saya, ketika kemudian informasi silih berganti macam ini, satu, masyarakat risau. Sedikit informasi pun yang dibocorkan oleh pihak kepolisian itu bisa mengubah persepsi publik ya? Oh jelas, Mas, kenyataan. Sampai hari ini akhirnya sudah berkembang sebuah tanda petik ya, penghakiman ini. Bahwa orang belum ditetapkan sebagai tersangka, sesungguhnya belum loh. J itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bagaimana opini publik yang berkembang sedemikian rupa seolah sudah menudingkan jari ke muka dia. Inilah orang yang bertanggung jawab terbunuhnya korban. Padahal ditetapkan sebagai tersangka pun belum. Gitu. Nah, efek berikutnya apa? Kalau kemudian J ini stresnya sudah sedemikian hebat, niscaya daya ingat akan terganggu. Padahal proses pemeriksaan pada tahap-tahap awal sangat mengandalkan daya ingat orang yang diperiksa. Betul, keterangan saksi. Keterangan saksi. Keterangan saksi tidak lain tidak bukan mengandalkan daya ingat. Dan daya ingat itu akan berfungsi secara baik manakala bisa diaktualisasikan atau bisa disampaikan ke dalam informasi yang memenuhi dua kriteria. Baik. Satu harus utuh, dua harus akurat. Baik. Kita kemudian fokus pada kemudian pengembangan pemeriksaan saksi ini. Jess sudah status sebagai saksi sebetulnya, kan Puri kemudian menganalisis, kemudian untuk mengetahui sebetulnya apa karakter dari J. Seberapa penting kemudian ini dilakukan dalam proses penegakan hukum? Sejujurnya saya juga mempertanyakan seberapa penting terlalu sering melakukan pemeriksaan psikologis. Dalam prakteknya pemeriksaan psikologis forensik gitu ya, ini kita tidak bicara semata-mata klinis. Klinis tujuannya sebetulnya adalah penyembuhan. Sementara kalau di arena hukum kita bicara psikologi forensik. Biasanya ditujukan untuk dua hal. Pertama, pakai bahasa Inggris dulu, yang disebut sebagai fitness to stand trial. Untuk menakar apakah orang ini waras atau tidak. Akal sehatnya berfungsi normal atau tidak. Kalau sudah dipastikan yang bersangkutan fit, rasional, waras, masuk ke pemeriksaan berikutnya. Kalau dibutuhkan, yaitu kompetensi. Kompetensi adalah menakar seberapa jauh orang ini siap untuk mengolah informasi dalam sebuah setting hukum. Dua itu saja sesungguhnya proses pemeriksaan psikologis. Baik, saya tidak mau berspekulasi sebentar. Apakah kemudian dengan menghadirkan psikiater tersebut saksi ya, kemudian ada bukti lain yang kurang menguatkan begitu? Ada sebuah teori yang saya pikir barangkali dianut betul oleh teman-teman di kepolisian yang disebut sebagai teori segitiga kejahatan. Ini sebetulnya teori klasik untuk tidak mengatakan usang. Kenapa? Teori itu mengatakan atau berasumsi bahwa kejahatan hanya terjadi apabila memenuhi tiga unsur. Satu, ada lokasinya, TKP, ada pelakunya, ada korbannya. Kenapa sekarang menurut saya teori ini sebaiknya disingkirkan? Karena yang terjadi adalah kita semua ini, baik masyarakat maupun mudah-mudahan tidak termasuk teman-teman kepolisian, seolah terperangkap harus memenuhi tiga unsur ini secara cepat dalam waktu singkat. Korbannya sudah ada di situ, lokasinya di situ, maka seolah-olah pelaku juga harus ada di situ. Kita abai pada logika di balik penggunaan racun sebagai sebuah instrumen kejahatan. Saya bisa menyakiti orang lain dengan menggunakan pisau, celurit, tangan kosong, gigit, dan seterusnya. Tapi penggunaan instrumen kejahatan macam itu mengakibatkan saya selaku pelaku akan berhadapan-hadapan dalam jarak yang sedemikian dekat dengan korban. Betul. Kenapa orang kemudian memilih racun? Logika penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan adalah memberikan kesempatan kepada saya selaku pelaku untuk menjauhi korban sejauh-jauhnya agar tidak tertangkap kamera, agar tidak disaksikan sekian banyak saksi mata. Itu sebabnya sekali lagi korban memang ada di situ, lokasi di situ, tapi pelaku menurut saya tidak ada di situ. Nah, kalau kemudian berkutat hanya di meja itu terus-menerus, menurut saya sekali lagi bertolak belakang dengan logika penggunaan racun itu sendiri. Kita juga ingin mengetahui sebenarnya kalau misalnya dilihat dari proses pemeriksaan akan tersudutkan kepada satu orang yaitu inisial J tadi, tetapi bagaimana dengan Hani yang tidak terlalu dieksplor, begitu ya? Kita nanti tidak berimbang seolah-olah begitu ya. Kita nanti akan bahas nanti lebih detail lagi ya, Bung
Reza. Kita akan kembali saat lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam ruang kita. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.